Assalamualaikum Ahilman, aku izin cerita ya. Aku baru menikah 2 bulan yang lalu. Qadarullah suamiku mendadak kena PHK. Kemudian suami merasa bersalah, belum bisa nafkahin. Tapi akhirnya dia dapat peluang kerja dari mantan pacarnya. Aku jelas gak setuju, tapi dia maksa karena dia butuh banget kerjaan. Dia mau interview, tapi aku doain biar dia gak lolos. Karena kalau lolos, dia jadi sekantor sama mantan pacarnya. Sikapku dosa gak? Aku mending makan nasi garam dulu deh. Gak apa-apa ketimbang suami sekantor lagi sama mantan. Cemburu membawa asin. Silakan ya. Bunda, yang lalu biarlah berlalu, sudah usai biarlah selesai. Untuk yang bertanya, jangan khawatir ketika engkau meyakini suamimu punya cinta yang tulus kepadamu. Kan memang lagi seret. Ada kesempatan kerja, ambil apa enggak? Ambil. Jangan khawatir dengan nanti CLBK. Dak, kan suami teh lagi butuh. Betul apa enggak? Boleh jadi ini adalah jawaban dari Allah atas kebutuhan untuk suami kita juga. Yang penting suaminya jaga hati. Yang penting bunda juga sebagai istri tetap mendampingi. Kadang kekhawatiran kita sebagai seorang istri itu mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk suami kita. Maka ada istilah, jangan mencintai pasanganmu seperti engkau menggenggam pasir. Karena semakin engkau genggam pasirnya, semakin engkau tak mendapatkan pasir itu. Gak usah takut, kan ada yang ngawasin. Siapa? Allah. Ada yang melihat. Siapa? Allah. Maka bunda berserah terus sama Allah, minta sama Allah agar Allah menjaga suami kita. Kesempatan emas untuk bisa bekerja sok diambil, sok diikhtiarin. Kan kita nggak tahu, boleh jadi ini peluang untuk suami kita memperbaiki rizkinya. Maka selanjutnya ada beberapa catatan yang harus bunda benar-benar pahami. Ada amalan yang akan membuat suami rizkinya diperbaiki. Dan amalan ini bisa dilakukan oleh istri. Apa amalan istri agar suami rezekinya diperbaiki? Ada 5. 5-nya singkat jadi 5S aja. S yang pertama, istri harus bersyukur. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh, cemberut depan suami. Sering apa sering? Sering. Yang mana orangnya? Berarti hati-hati. Suami pulang kantor, suami pulang kerja, lihat wajah istri cemberut terus. Istri yang suka mengeluh membuat rezeki suami menjauh. Catat status besok. Karena di antara istri yang baik siapa? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Senyum. Ayo senyum bu. Senyum. Syukur. Apa S yang pertama? Syukur. 2, sabar. Amalan istri itu sabar. Suami kerja, istri di rumah, doain suami. Maka percayalah, ada doa yang akan menembus ke langit. Salah satunya doa istri solehah yang terus mendoakan suaminya. Bunda sayang sering mendoakan suami? Sering. Kok gak percaya saya? Sering mendoakan suami? Sering. Dan suami ingat ya, hari ini kamu sukses, hari ini kamu baik hidupnya. Boleh jadi di sampingmu ada doa istrimu yang tidak pernah berhenti mendoakanmu. S yang ketiga, sholat. Apa? Sholat. Berarti istri jangan tinggalin sholat. Suami pagi kerja, istri pagi di rumah, sok sunnah sholat duha. Kalau yang wajib udah pasti kan. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Mungkin suami kita sibuk kerja, mungkin sholatnya diakhirkan, mungkin sholatnya kadang-kadang dilalaikan. Minimal mah istri sholatnya di awal waktu. Iya apa iya? Mungkin suami malam ketiduran, capek kerja, istri bangun sholat tahajud. Suami pagi sibuk kerja di jalan, istri ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat duha.
Iya apa iya? Sholat. 4, sedekah. Jangan suami ngasih rezeki sama kita, sisipin, selipin buat sedekah. Pengen suami kita rezekinya tambah? Sedekah. Senang-senang sedekah. Dan yang kelima, silaturahmi. Sambungkan silaturahmi dengan keluarga besar. Ini kadang-kadang istri benci sama mertua. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya di sini? Ibu sayang, hormati mertuamu sebagaimana kamu menghormati orang tua kandungmu, betul? Ingat, kalau bunda cinta sama suami, berarti bunda juga harus sayang sama keluarga suami. Seterusnya, suami juga sama. Kalau istrimu masih punya orang tua, ingetin, kamu udah ngasih belum sama orang tua kamu? Selipin, kamu udah ngasih apa buat orang tuamu? Bener Ahilman, catat baik-baik. Suami istri yang sayang sama orang tuanya, maka Allah mudahkan rezekinya. Karena pintu keberkahan rumah tanggamu boleh jadi berangkat dari doa orang tuamu. Beruntung bunda masih punya orang tua. Beruntung bunda masih punya mertua. Maka percayalah, silaturahmi yang kita jaga dengan keluarga akan memudahkan rezeki suami kita. Betul? 5S, syukur, sabar, sholat, sedekah, silaturahmi. Amalkan 5S ini, semoga rezeki suami makin bertambah. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami mengawal pernikahan, usaha nol dari nol. Dari nol. Iya. Terus begitu menikah, berlanjut berjalan pernikahan, kemudian pernikahan ibu usahanya atau Melonjak. melonjak, alhamdulillah. Bisnisnya usahanya melonjak. Ya, suami kadang suka Makan. buat semena-mena. Setelah usahanya melonjak, berbuat semena-mena. Boleh tahu seperti apa ibu berbuat semena-menanya? Ya, kayak selingkuh. Wah, itu bukan semena-mena. Itu bukan semena-mena. Selingkuh. Setelah usaha melonjak, suami selingkuh. Terus bu? Bagaimana pandangan AA jika suami yang seperti itu? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Masa? Tuh yang lebih tua ada lagi udah kaget. Maaf. Saya lihat tadi sampai Maaf. Kan kesel Bang Bedu. Jadi gimana Bang Bedu? Coba diperjelas pertanyaannya. Kita ulang ya bu ya. Ibu menikah dengan suami dari kondisi nol. Terus? Ekonominya, usaha bareng-bareng. Pernikahan berjalan, kerjasama yang baik pada saat pernikahan, usaha melonjak. Pada saat melonjak, suaminya selingkuh. Nah itu mohon dibantu. Iya. Kenapa ujian suami itu selalu begini Iya. Kira suaminya lagi seret, istri disuruh sabar. Sabar. Giliran kayak yang tadi bilang, giliran suami lagi di atas, ya kan, lagi banyak rezekinya. Istrinya juga jadi banyak. Iya. Enggak, maksudnya harusnya kalau rezeki suaminya lagi banyak ya, maka rezeki istri juga harus banyak, bukan istrinya yang banyak. Ya benar. Bunda. Ya. Ada satu sikap yang harus dimiliki di rumah tangga. Namanya sabar. Sabar itu sulit karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas satu pintu. Ada orang yang bilang, kalau pas lagi kaya syukur, bener. Kalau pas lagi miskin sabar, bener. Tapi menurut AA ada yang lebih penting. Apa? Kaya sabar. Betul nggak? Betul. Kita lagi dikasih harta, sabar buat gak maksiat. AA dengan izin Allah, misal Bang Bedu misal dikasih nama baik, terkenal, populer, uangnya banyak. Bang Bedu misalnya begitu. Ya, amin. Mohon maaf, sabar untuk tidak maksiat. Berat tidak? Berat. Coba kalau udah jadi Bang Bedu begini, perempuan mana yang gak mau? Itu doang. Ya gak mau. Banyak namanya yang gak mau. Jadi kadang mohon maaf, ada yang lebih susah, kayak sabar. Kita punya kemampuan tapi tahan. Kita bisa berbuat apapun tapi tahan. Maka kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta, karena Allah tahu ketika engkau diberi, kau menyalahgunakan apa yang Allah beri. Betul nggak?
Boleh jadi Allah tidak membuatmu kaya. Boleh jadi Allah tidak membuatmu punya harta. Enggak jadi orang kaya aja sering semena-mena sama istri. Betul enggak? Enggak punya harta aja masih belum bisa ngebahagiain istri. Boleh jadi Allah menakdirkan rezekimu seret, hidupmu sempit, karena mungkin hatimu belum belajar untuk bisa menjadi suami yang baik untuk istrimu. Maka ini catatan juga untuk semua para suami, untuk benar-benar mencintai istrimu dengan cinta setulus hati, setulus jiwa. Kenapa? Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istrinya, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Tapi jangan kaget, suami yang sering menyakiti hati istrinya, boleh jadi kekecewaan yang datang dalam hidupmu disebabkan karena engkau sering menyakiti hati istrimu. Maka pelajaran untuk kita semua, apalagi yang berangkat dari nol, yang usaha bareng, nyicil rumah dulu awal-awal bareng, ngontrak sana sini bareng, usaha bareng, susahnya, makannya, tinggalnya. Ingat masa sulitmu dengan pasanganmu agar engkau tidak mudah berpaling daripada pasanganmu. Ingat awal-awal ketika engkau mencintai pasanganmu agar matamu tidak menoleh melihat yang lain. Kadang rumput tetangga lebih apa? Hijau. Kenapa hijau sih, kan bisa merah gitu, kuning. Kadang rumput tetangga lebih hijau, rumput orang lebih lebat. Kita lupa bahwa di rumah kita ada orang yang pernah mendampingi kita sejak kita nol, bahkan kita tidak punya apa-apa. Jangan sampai apa yang tadi ibu tanyakan terjadi di rumah tangga kita. Tetaplah bersama sejak nol, bersama sampai kita punya segalanya, insya Allah. Lantas apa yang harus Ibu Lina Herlina lakukan kepada suaminya? Iya, tentu sikap pertama ibu harus sabar dengan keadaan ibu yang diuji hari ini. Kedua, ibu ngobrol sama suami, ingetin sama suami, ayah, bukannya dulu aku yang mendampingimu? Betul, Umi. Bukankah aku yang dulu pertama kali membantumu? Betul. Bukankah aku yang pertama kali bersamamu? Kenapa engkau pergi meninggalkanku? Intinya sabar Ibu ya. Sabar yang Semoga pertama. ujian rumah tangga Ibu bisa Ibu lewati dan Ibu bisa mendapatkan kembali kasih sayang suami Ibu yang benar-benar tulus mencintai Ibu. Betul. Dalam kondisi dan situasi apapun. Betul, dan yang sabar bukan hanya istri. Betul. Tapi suami juga harus apa? Sabar. Sabar untuk tidak meninggalkan istrinya dalam keadaan dia sedang punya segalanya. Itulah ujian suami berarti ayah. Itulah ujian suami.